Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Muhammadiyah Kudus, terkaitnya adalah program studi S1 keperawatan. Di sini kami berdua itu ingin melakukan penyuluhan ya Pak. Nah penyuluhannya ini itu tentang apa? Kakak-kakaknya sudah tahu apa belum? Belum. Nah terkait penyuluhannya itu tentang kesehatan reproduksi ya, mengenai kebersihan sewaktu menstruasi. Nah jadi saya dan kakak satunya ini ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu ya Kak. Nah ada pepatah kata yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah jadi di sini kakaknya saya sama kakaknya itu akan memperkenalkan terlebih dahulu, memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Bunda Lydia Dinda. Saya Reva Anggia. Nah jadi kita berdua ingin melakukan tadi apa Kak? Penyuluhan apa? Tentang reproduksi, kebersihan, menstruasi sewaktu remaja. Oke, berarti sudah tahu ya Kak judul tentang yang apa yang kita bahas untuk nanti. Nah sebelumnya, oke, bagikan dulu Kak, biar kakak-kakaknya ini paham tentang mengetahui tentang kesehatan reproduksi sewaktu menstruasi begitu. Nah, jadi saya akan bertanya nih pada kakak-kakaknya ini umur berapa ya kira-kira? 18. 18. Ini kakaknya umur berapa ya? 17 waktu remaja semuanya menginjak masa-masa remaja. Ini kan 17, 18 ini usia SMA ya? Kok SMA kelas berapa Kak? Kelas 3, kelas 3 ya. Mau menginjak kuliah ya. Ini kakaknya umur berapa? 17. Oke, 17 ini ya. Waduh, ini kan baik ini pas banget ya audiens saya yaitu kakak-kakak itu umurnya 18, 17 itu masa-masa remaja. Nah, jadi kita ini ingin melakukan penyuluhan tentang menstruasi sewaktu menstruasi yaitu sehat menstruasi gitu intinya. Nah, jadi untuk materi nanti akan disampaikan oleh saya dan kakaknya gitu. Nanti tetap aktif ya. Misal kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan, kalau nanti ada kesusahan ya bisa ditanyakan gitu. Nah jadi sebelum saya ulangi penyuluhannya atau saya mulai penyuluhan itu kakak-kakak apa ada yang ditanyakan? Oke, ini nanti akan membahas tentang bagaimana itu kebersihan menstruasi, bagaimana itu menjaga menstruasi yang baik, bagaimana dampak-dampaknya dan lain sebagainya. Baik, paham? Saya langsung mulai saja ya. Oke, baik. Ini akan disampaikan oleh kakak kita. Oke, langsung saja. Apakah di sini ada yang udah tahu apa itu kesehatan reproduksi remaja? Baik, langsung saja. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu kesehatan reproduksi remaja? Belum tahu ya? Baik saja, saya langsung menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Reproduksi remaja adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada remaja usia 10-19 tahun. Ada yang ditanyakan? Oke, baik saja. Yang kedua yaitu cara menjaga kebersihan sewaktu menstruasi. Yang pertama, mengganti pembalut setiap 4-6 jam atau saat penuh. Yang kedua, membersihkan area genital dari depan ke belakang. Yang ketiga, menggunakan air bersih dan sabun khusus jika perlu. Yang keempat, mandi minimal 2 kali sehari. Yang kelima, menggunakan pakaian dalam bersih dan menyerap keringat. Yang keenam yaitu tidak menggunakan pembalut terlalu lama. Yang terakhir, membuang pembalut bekas dengan cara yang benar. Selanjutnya dijelaskan teman saya. Oke, baik. Di sini kan tadi sudah dijelaskan sama teman saya ya. Nah, apakah kakak-kakak sudah tahu, sudah mengerti dan sudah paham?
sudah dewasa. Nah, mesti ada apa namanya di area genital kita itu kan khususnya penting banget ya. Kalian sudah remaja dan dewasa. Nah, itu kalian itu aslinya sadar dan menyadari diri itu bahwa kalau menstruasi itu harus membersihkannya. Nah, saya tanya dong pada remaja-remaja yang ada di sini yang sudah mengikuti penyuluhan masyarakat. Nah, jadi kalian kalau waktu menstruasi itu apakah membersihkannya atau tidak? Nah, kalau membersihkannya berapa kali sehari ya? Saya boleh tahu? Kalau membersihkannya itu 2 kali sehari ya, atau menstruasinya ketika sudah terasa penuh. Terus kalau pembersihannya itu pakai air mengalir dan dibuang, bekasnya itu nanti ditaruh di kresek gitu. Oke, baik sekali. Ini namanya Kak siapa ya? Kakak Hilma. Oke, baik sekali. Ya, baik. Nah, jadi jawabannya itu benar sekali ya, Kak. Nah, jadi sewaktu menstruasi itu harus dibersihkan. Nah, habis itu tadi kan 2 kali sehari. Satu hari kan 2 kali. Nah, lebih baiknya itu adalah 3 kali ya, Kak. Jadi kalau ya senyaman Kakak itu harus bisa dibersihkan gitu. Kalau kita tidak membersihkan di area genital kita, nanti penyebabnya itu apa, Kak? Nah, nanti itu menyebabkan kemerahan atau gatal-gatal. Nah, jadi kalau kita jorok dalam diri kita sendiri, itu kan nanti ya diri kita yang rugi kan. Nanti kita terasa gatal atau kemerahan, perih dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, maka dari itu kita harus membersihkannya sebersih mungkin, yaitu 3 kali dalam 1 hari. Tapi kakaknya sudah benar 2 kali. Nah, lebih baiknya itu 3 kali. Itu adalah mengenai tentang mencegah infeksi saluran reproduksi kita gitu. Jangan sampai ada infeksi di saluran reproduksi kita. Mesti kan perempuan di diri masing-masing kan ada saluran reproduksinya kan. Jadi kita harus membersihkannya dan bisa menjaga di saluran reproduksi tersebut agar tidak termasuk infeksi gitu. Terus yang kedua yaitu ada menghindari bau tidak sedap. Nah, ini teman-teman yang perlu kita pelajari. Menghindari bau tidak sedap itu kita kalau menstruasi itu kalau kita lebih dari 6 jam tidak ganti, atau misal kalau H1, 2 atau 3 itu kan mesti mengalirnya deras sekali ya teman-teman. Nah, jadi itu kalau kita tidak ganti itu 6 jam lebih atau 4 jam lebih itu akan mengakibatkan bau yang tidak sedap. Makanya kita harus mengetahui. Nah, jadi harus mengetahui kapan kita harus ganti pembalut tersebut dalam menstruasi begitu. Apakah sudah paham untuk penggantiannya? Sudah? Oke. Oh, mau tanya? Oke. Katanya orang-orang kalau minum Kiranti kan biasanya katanya nggak bau ya, itu benar apa tidak? Oke, kalau masalah minum Kiranti ya, Kak. Kalau Kiranti itu kan efeknya kan ke misal kita menstruasi itu kan perutnya sakit kan, mesti ada kayak pinggang di pinggang sebelah kanan atau kiri biasanya? Kanan ya, mesti sakit banget ya kan, apalagi H1 dan H2 gitu. Nah, terasa sakit. Nah, itu efeknya bisa diminum tadi apa obat Kiranti. Obat Kiranti itu baik buat menstruasi. Cuma kalau mempengaruhi apa? Bau itu apa ya, Kak? Saya kurang tahu. Nanti saya akan beli ilmunya lagi. Nanti saya akan cari tahu apakah itu buat PR kita dan kakaknya ya, Kak. Apakah Kiranti itu kalau diminum saat menstruasi itu mempengaruhi bau atau tidak? Tapi setahu saya itu Kiranti itu baik buat saat kita menstruasi. Soalnya apa? Meredakannya nyeri gitu. Nah, jadi itu adalah berkaitan dengan menghindari bau yang tidak sedap. Nah, jadi di sini ada menjaga kenyamanan dan kesehatan tubuh. Nah, jadi sudah saya jelaskan ya tadi, Kak. Nah, kan misal kakaknya itu ganti setiap 3 jam atau 4 jam.
boleh kak. Itu satu orang dari satu kak, gak boleh satu orang ke orang lain gitu. Jadi sabunnya itu misal sabun cair satu itu nanti milik kita pribadi gitu loh kak, paham? Nah gitu, jangan kok ganti-ganti misal ini punyaku nih, punya kak Bunga dan punya kak Abuda. Nah saya ganti-ganti yang itu tidak boleh. Bolehnya itu satu orang adalah satu sabun gitu, agar mencegah infeksi masuk di dalam tubuh kita. Nah terus di sini ada menggunakan pakaian dalam bersih yang menyerap keringat. Jadi kalau kita menstruasi itu ya kita harus memperhatikan pakaian kita juga, begitu. Kita tidak kita mungkin itu pakaian sepele ya, tapi saat menstruasi kita itu harus memperhatikan pakaian kita juga. Itu adalah pakaian kita justru misal pakaian kita kotor, gak tahu ganti, misal pakaian hari ini itu sudah dipakai terus dipakai harinya yang akan datang lagi, itu menimbulkan infeksi atau virus-virus bakteri yang masuk pada kita gitu. Nah jadi ya kita harus memperhatikan juga baju kita yang bersih gitu. Nah mana yang bersih mana yang kotor. Nah jadi kalau punya baju itu jangan kayak ini hari ini sudah dipakai terus dipakai lagi, harus sekali pakai dan harus dicuci gitu. Terus selanjutnya kita next ya kak, sambil baca-baca riwayatnya. Nanti kalau kakak tidak tahu itu bisa, nanti ada sesi tanya jawab, nanti silahkan tanya aja ya kak. Oke baik, di sini ada dampak tidak menjaga kebersihan, yaitu ada apa dampak-dampaknya tidak menjaga kebersihan menstruasi, yaitu ada infeksi organ reproduksi. Ya tadi infeksi sudah saya jelaskan, virus atau bakteri akan masuk ke dalam tubuh kita atau kita akan menyebabkan kemerahan dan apa kak? Nah ya betul banget nih kakaknya ya, berarti perhatikan ya kak ya, waduh. Terus di sini ada keputihan abnormal. Jadi ya kak, keputihan itu akan ada kalau kita tidak menjaga kebersihan menstruasi kita. Nah jadi kita kan, ini kan kakak-kakaknya nih saya ingatkan, ini kan usia remaja-remaja ya kan. Nah jadi ini saya ingatkan, itu kakaknya sekarang sudah menjelang masa menstruasi. Sudah menstruasi semua kan kak? Sudah ya mestinya ya. Nah jadi harus bisa menjaga kebersihan reproduksi, yaitu di menstruasi begitu. Nah kalau tidak ada kalau tidak ada keputihan itu berarti bagus kak. Nah jadi kita ya harus menjaga saat menstruasi kita gitu. Terus di sini ada bau tidak sedap, tadi sudah tak jelaskan ya kak. Kira cukup paham ya kak kalau bau ya. Terus iritasi dan gatal. Nah tadi sudah saya jelaskan juga. Terus selanjutnya ada gangguan kesehatan jangka panjang. Nah misalkan gangguan kesehatan jangka panjang itu misalkan ada kayak misal tadi kan kemerahan atau gatalnya itu bisa membengkak di area reproduksi kita. Nah jadi ya kita harus sadar diri, sudah dewasa kita harus bisa menjaga kesehatan reproduksi kita saat menstruasi gitu. Mungkin dianggap kakak-kakaknya itu menstruasi sepele dan lain sebagainya, aku bisa kok, dan menurut medis dan lain sebagainya itu menstruasi itu sangat penting bagi tubuh kita. Kalau kita tidak menjaga, benar-benar menjaga saat kebersihan saat menstruasi, itu bisa bahaya di dalam tubuh kita gitu. Nah kak, ini ada tanda dan gejalanya ya kak. Nah ini tanda dan gejalanya saat menstruasi apa aja? Nah ini ada keluarnya darah dari vagina ya kan, itu kan tanda dan gejala. Kakak itu kalau menstruasi itu mesti keluar darah enggak? Keluar darah kan misal kalau keluar darah mengalir terus itu hari keberapa kak? Dari awal pertama. Hari awal pertama ya? Mungkin sama ya kakaknya? Iya kak sama. Kakaknya sama. Tanda-tanda kalau hari pertama itu tanda-tandanya apa kak? Apakah nyeri, apa mulus dan lain sebagainya, bisa boleh disebutkan? Biasanya kalau hari pertama itu adanya kram pada perut, nyeri pada perut juga. Biasanya kan kalau hari pertama itu kan darahnya keluar banyak ya kak. Biasanya kalau kita ada darah
tadi bisa mengakibatkan pusing, terus pinggangnya sakit dan perutnya itu mesti sakit sekali, hampir gitu sakit banget, nggak bisa beraktivitas ya Kak. Nah begitu, itu adalah keluarnya dari kakinya, tanda menstruasi. Nah dari sini ada nyeri perut bagian bawah, ini kram menstruasi. Tadi kakaknya sudah menjelaskan perutnya kram di bagian bawah ya Kak, itu salah satu tanda saat menstruasi. Nah jadi yang selanjutnya itu payudara terasa nyeri atau tegang. Nah itu sangat perfect sekali. Nah Kak ini tuh kakak-kakaknya itu kan sudah mengalami ya, pernah mengalami payudaranya seperti itu Kak, kayak kencang dan nyeri gitu saat menstruasi. Gimana ya Kak tanda-tandanya, boleh tahu? Biasanya itu gatal ya Kak salah satunya, dan juga terasa Oke Kak, iya betul sekali. Nah jadi kakaknya sudah merasakan ya Kak. Nah jadi ya kakak sudah merasakan, sudah remaja, mestinya kita harus tahu bagaimana cara menyehatkan tubuh kita saat menstruasi begitu. Nah di sini ada mudah lelah atau mudah lemas. Waduh Kak, pengalaman saya itu saat menstruasi ya Kak, itu tubuh saya itu hampir tidak bisa melakukan aktivitas. Karena apa? Karena mau masak sedikit, ini ada yang bantu ibunya masak atau tidak Kak? saya bantu. Oh iya, kan masak itu kan ya, walaupun masak ya Kak ya, kita lelah dari tubuhnya ya. Mesti apa kita merasa lelah, apa tadi apa sakit pinggang, lelah dan lain sebagainya. Nah tubuh kita itu merasa lelah dan kalau melakukan aktivitas itu hampir tidak bisa. Nah selain melakukan aktivitas ibu rumah masak, biasanya membantu apa ya kalau boleh tahu ya Kak di ibu di rumah? Biasanya itu saya bantunya itu bersih rumah gitu, supaya kayak nyapu, ngepel, terus bantuin jaga adik gitu. Waduh, ini hebat banget ya Kak ya. Wow, ini sangat hebat banget ini. Ini ya apa aktivitas yang sangat berat ya Kak. Misal menyapu, ngepel dan lain sebagainya. Itu kan kayak apa namanya enak berat, apalagi kita saat menstruasi mesti mudah lelah atau lemas. Nah jadi intinya kita saat menstruasi itu kita itu bisa menjaga diri atau menjaga reproduksi kita saat menstruasi. Nah khususnya itu kita kalau melakukan pergerakan, nah kita harus tahu nih pergerakan apa aja, jangan kelelahan gitu. Nah jadi kalau kelelahan nanti akan ada efek sampingnya tadi yang sudah saya kakaknya sampaikan, yaitu pusing dan lain sebagainya gitu. Kita harus kira-kira saya harus melakukan apa aja ya di rumah yang sekiranya nggak berat-berat gitu. Nah jadi gitu. Nah itu khususnya untuk kesehatan reproduksi. Nah tadi kan saya sudah menjelaskan Kakak. Nah ini kan sudah saya bagi linknya sama teman saya yang kan sudah baca-baca, yaitu tentang kesehatan reproduksi remaja, pentingnya kebersihan selama menstruasi dan lain sebagainya, tanda-tandanya. Nah di sini untuk sesi tanya jawab ini pertemuan saya selesai. Untuk menyampaikan materinya silakan kalau bisa ditanyakan, kalau saya menyampaikannya kurang atau kurang paham atau nanti ada yang kurang bisa disanggari begitu Kak. Silakan bisa ditanya atau disanggari. Boleh Kak? Atau ada pertanyaan tentang kesehatan reproduksi sewaktu menstruasi? Ya nggak apa-apa Kak, nanti saya bantu jawab. Nanti misalnya kayak tadi pertanyaan Mbak Vilma, apakah Kiranti itu mempengaruhi baru ya gitu. Nanti buat PR saja deh, saya nanti sama teman saya akan menggali informasi untuk Kiranti tersebut apakah mempengaruhi baru atau tidak ya Mbak ya. Nanti buat PR, nanti saya akan sampaikan lagi, nanti bisa kontak berdua tanya-tanya gitu. Nah di sini apakah ada yang ditanyakan? Boleh banget Kak tanya, kayak misalkan reproduksi itu gimana ya, apa kayak tanda-tanda reproduksi gimana ya, kok aku umur 18 atau berapa ada orang kok belum menstruasi dan lain sebagainya, itu efek apa dan lain sebagainya gitu. Boleh ya Kak, ya apa tanya aja.
Ya, pertanyaannya apa? Oh, nih. Mau tanya tentang haid ya Kak. Biasanya ada beberapa orang yang berbeda-beda. Semisal haidnya itu 1 minggu teratur, dan ada juga haidnya itu 3 hari terus berhenti beberapa hari terus haid lagi. Itu gimana ya Kak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya Mbak siapa tadi? Mbak Filma. Oke, pertanyaannya Mbak Firma itu tadi saat menstruasi berhari-hari, misalkan dalam minggu atau bulan Kak? Minggu atau bulan? Mingguan, misal hari Selasa haidku kayak gini nggak lancar dan sebagainya gitu. Oke, itu bisa berupa hormon ya Kak. Nah, hormon itu dipengaruhi dengan aktivitas kita. Aktivitas kita itu dipengaruhi dengan nutrisi kita, gitu. Jadi ya kita hidup itu gaya hidup kita itu nutrisi, aktivitas, nanti insya Allah hormon kita itu akan membaik. Kalau haidnya itu tidak teratur, itu adalah hormon kita itu tidak baik dalam tubuh kita. Yaitu kita harus bisa mengatur nutrisi, terus kita harus beraktivitas. Contohnya apa? Ada yang bisa nggak beraktivitas kayak gimana? Ada yang bisa nggak beraktivitas sehari-hari kayak gimana? Ya, kayaknya bisa nggak? Olahraga setiap pagi. Mbak siapa? Oke. Oke, Biden. Oke, olahraga setiap hari betul. Nah, contohnya itu kita harus berlari, bersepeda, terus kita harus nggak berlari sih, lebihnya jogging ya Kak ya. Terus bersepeda, terus ya olahraga yang saat kita lakukan. Menyapu, bantu ibu, mengepel, bantu ibu di rumah itu termasuk olahraga di rumah Kak. Itu kita kan gerak-gerak gitu kan. Begitu kan apa ya kayak refresh gitu Kak. Ya walaupun itu kita mesti kita mengeluarkan keringat ya Kak. Nah jadi jogging dan sebagainya juga mengeluarkan keringat, jadi sehat kita. Nah jadi ya pengen olahraga sederhana yaitu membantu nyapu, ngepel dan lain sebagainya di rumah. Nah tadi kan kalau nutrisi Kak, nutrisi itu kan tadi gaya hidup kan kayak sorry ya Kak. Gaya hidup misalkan tadi kan olahraga, terus kan nutrisi yang baik buat kesehatan kita itu kayak gimana Kak? 4 sehat 5 sempurna. Nah itu contohnya bagaimana Kak? Ya misal 4 sehat 5 sempurna itu contohnya kayak gimana? Makanan-makanan yang sehat itu seperti daging, ayam, tempe, tahu, telur. Baik, benar ya yang dikatakan Kak Hilma. Nah, jadi itu kita harus makan daging, sayur, tempe, tahu dan lain sebagainya, protein-protein tersebut. Nah, sekarang kalau hormon kita tidak teratur, itu kurangi makan makanan yang tidak sehat. Misal kita genjet ya sekarang itu adalah seblak gitu, seblak terus ya lagi Kak yang tidak sehat. Geprek itu boleh cuma jangan pedes-pedes Kak. Misal itu kan kita ayam ya, nah ayam itu kayak itu kan ada ayam terus dikasih tepung itu kan ya sehat ya Kak. Boleh cuma itu ya sambelnya yang mempengaruhi tubuh kita Kak. Jadi kita jangan pedes-pedes makan sambelnya. Nah begitu. Nah itu adalah salah satu yang tidak boleh apa Kak? Dimakan. Iya, tidak boleh dimakan ya untuk di dalam tubuh kita yang nanti biar hormon kita itu tersesuai begitu. Nah jadi yang boleh diminum itu kan sekarang ya banyak minuman itu es teh yang apa itu loh Kak 3.000-an. Misal itu orang-orang beli sehari 1 cup es kayak satu sih Kak 5 cup es teh itu sangat kalau masuk sudah di tubuh kita itu sangat tidak baik Kak. Sangat tidak baik. Nah seharusnya itu ya minum jus buah, terus susu,
sebagainya. Jadi ya kita harus banyak mengatur, jangan kebanyakan karat dan jangan kekurangan cairan. Misal dikira-kira aja gitu. Itu ya gimana? Apakah sudah paham? Oke, baik kita ditanya lagi yuk. Sebelum saya tutup, boleh satu pertanyaan lagi dong. Boleh satu pertanyaan lagi. Yo, siapa yang mau bertanya? Saya tunggu kak, sekali pertanyaan lagi gak apa-apa. Ya misal tanya-tanya dan sebagainya. Tadi kan sudah saya jelaskan ya panjang lebar dan apa ada tanda-tanda menstruasi, cara menjaga menstruasi itu gimana, kebersihan menstruasi gimana dan lain sebagainya. Ya kan kayaknya nggak apa-apa. Gak ada yang ditanyakan? Cukup? Oke, baik. Cukup ya kak. Sekarang ini saya satu kali tanya boleh nggak kak ke kakak-kakaknya? Boleh? Oke. Ini saya sudah tadi sudah menjelaskan tentang tanda, terus apa namanya kebersihan menstruasi dan lain sebagainya, apa itu kesehatan reproduksi. Nah ini saya ingin mengulas kembali kepada kakak-kakak yang ada di sini mengikuti penemuan masyarakat, yaitu apa ya kesehatan reproduksi? Keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial yang berkaitan dengan proses reproduksi yang berada di usia 10-19 tahun. Oke, beri aplaus dong untuk Kak Abidin. Berarti Kak Abidin memperhatikan saya di depan ya. Nah, itu kan tadi ada sehat secara fisik, mental, dan sosial ya kan. Nah, jadi kita itu di dalam remaja saat menstruasi itu ya harus 3 itu Kak, poin pentingnya. Sehat secara fisik, terus mental dan sosial. Jadi itu fisik itu ya tadi contohnya kayak kita harus melakukan aktivitas olahraga. Terus mental kita harus sehat. Misalkan mental kita ya kita itu merasa bodoh amat saja. Misal kayak misalkan ada masalah dan sebagainya, kayak jangan dipikir berat Kak, nanti akan mengakibatkan kita stres juga kan. Kita sudah pusing menstruasi, terus mental kita down dan lain sebagainya. Jadi saya harap kakak-kakaknya itu kalau misalkan ada masalah, permasalahan dan lain sebagainya itu harus menjaga menstruasi ya Kak. Misal kakak itu punya gak teman yang kayak dipercaya? Punya. Nah bisa cerita ke teman yang bisa dipercaya, bisa berbagi cerita. Nanti kan mentalnya kan kayak maksudnya mentalnya kan sehat gitu, misal gak terlalu dipikirkan gitu. Nah jadi gitu. Nah kalau sehat sosial tadi kita itu harus bergaul dengan masyarakat. Nah jadi kita kan ya Kak, kita itu misal satu orang, kita kan kerja satu orang, itu kan hidup dalam satu orang kok, kan gak bisa ya Kak. Kita kan harus membutuhkan orang, ya kan. Misal tetangga, kalau sakit misal butuh tetangga. Terus kalau mau melakukan apa, misal rumahnya itu lagi dibangun atau melakukan perbaikan, itu kan kita butuh tetangga Kak, gak bisa sendiri Kak. Jadi kita harus bergaul ke masyarakat atau lingkungan masyarakat gitu. Nah aku mau tanya, kakaknya ini sering gak nih melakukan kegiatan di lingkungan masyarakat? Sering gak? Contohnya apa kak? Nah, seperti kalau di masyarakat itu kan ada juga organisasi kan Kak, seperti kayak ada itu terus nelayan. Tapi dulu cuma ikutin itu sih Kak. Oh gitu ya, oke. Jadi bergaul dengan ibu-ibu ya Kak ya. Ibu-ibu terus remaja. Oh sorry Kak ya. Remaja. Oh jadi seusia Kak ya. Nah itu kan kayak kita apa bisa bergaul gitu dan bisa punya banyak teman. Kalau kita sendiri di rumah nanti tidak bergaul dengan masyarakat atau teman-teman, nah kita itu down Kak. Jadi akan berpengaruh ke mental kita gitu. Nah jadi cukup paham ya Kak penyuluhan ini? Baik, kalau cukup paham saya akan tutup ya Kak dengan menggunakan basmalah. Nah
alhamdulillah, sorry ya kak. Oh berarti kakaknya ini berarti kan saya ya. Nah ini kan tadi di sekolah ya saya salah. Nah diingatkan bahwa membaca alhamdulillah. Nah ini kakak ini tidak ngantuk gitu mah. Hebat sekali ya kak ya. Oke. Iya sebelum saya tutup apakah ada yang ditanyakan? Cukup.